warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pojok Satu. Kali ini dalam sesi mau nyoblos, saya datangan narasumber yang dicari banyak orang, bikin orang tuh jadi, kalau orang sudah bilang mah bucat bisul. Bucat bisul. Ya. Selamat datang Kang Jana Mutakin. Terima kasih sudah datang. Waalaikumsalam. Kang Jana Mutakin ini kemarin baru di baiat ya. Untuk jadi wakilnya Kang Deddy Radin nanti sebagai calon wali kota ya. Insyaallah. Sudah ada kalau orang umum bilang apakah ada apa ya Kang? Apa ini? Non ya ngaranatenya. Jadi kayak firasat gitu. Oh. Firasat dengan Kang Deddy maksudnya. Betul, iya. Ya, tidak ada sebetulnya. Tidak ada. Kalau saya pada dasarnya lebih ke patsun aja sih ya. Pada putusan partai ketika dibukanya penjaringan bakal calon oleh DPC, saya minta izin dulu ke teman-teman, ke family paling utama, terutama ibu ya. Udah mendoakan mudah-mudahan langkah yang diberikan kelancaran gitu kan. Itu aja sih, kalau firasat nggak ada, karena pada dasarnya adalah dalam politik semua dinamis gitu kan. Jadi saya ya samina wa ta'na we kumaha yang punya partai gitu kan. Sudah ketahuan lah ya dari cara bicaranya udah banget. Nih Kang JM, kita biasa main Kang JM. Kang JM ini sama Kang Deddy udah ada singkatan nama belum Kang? Apa mungkin DJ atau Mood mungkin ya? Deddy Radin, Jana Mutakin gitu. Bermunculan tuh dari relawan sebetulnya, termasuk DJ itu sebuah euforia, mungkin kebahagiaan para simpatisan, relawan yang mengharapkan mungkin ini ketemu pada akhirnya dan berpasangan. Kayak DJ, terus ada Dial gitu kan. Ada Jadi, kalau Jadi kebalik sih memang jadi Jenal Deddy sebetulnya. Ada Raja, relawan Deddy Jenal gitu kan. Raja. Secara keputusan tim belum ditetapkan, tetapi hawar-hawar ada masukan dari salah satu tim kampanye kami, udah nggak usah pakai singkatan, lebih ke Deddy Channel aja udah gitu. Lebih dikenal namanya, sosoknya gitu kan. Kalaupun ada euforia relawan yang menggunakan istilah DJ, diimut tadi. Deddy Radin, Jana Mutakin. Imut gitu. Kang Deddy dipertimbangkan diimut. Ya, apapun arti singkatan, maksudnya biar mindset warga itu nggak kemana-mana, nggak lihat, tapi begitu dengar DJ udah di Jana, ataupun di mood Deddy Jana Mutakin. Artinya sih harusnya memang kita ingin membrandingkan diri tuh udah nama asli aja udah Deddy Jana gitu. Iya, jadi orang udah langsung kenal gitu ya. Kan. Gitu teh. Kang Jana juga kan bukan orang baru di perpartaian. Udah lama dia dari umur 20 tahunan ya. Iya, 22. Sempat dapat penghargaan juga waktu itu legislatif termuda Kang ya. Bisa tolong diceritakan Kang? Bahwa selesai pelantikan ya waktu itu 2009 bulan Agustus, kalau saya bulan Agustus itu pelantikan. Kami diinformasikan oleh Sekretariat DPRD, Pak ada acara di Jakarta, ada undangan dari Kemendagri. Waktu itu yang diundang dulu saya masih ingat ya, saya ada Teh Vera dari dari Hanura. Satu lagu Niko Marbun tuh ada sahabat saya dari Demokrat betul. Begitu nyampe di salah satu gedung, saya lupa tuh gedungnya apa namanya. Ternyata udah banyak orang gitu kan. Dan kita duduk, tiba-tiba dipanggil nama kita ke depan dan dikasih piagam. Itu belum tahu sebelumnya. Terinformasikan sudah, katanya menjadi dewan termuda jadi se-Indonesia dikumpulin di sana. Kita akhirnya dapat piagam dan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dan beberapa arahan bahwa keberadaan pemuda hari ini di dalam parlemen harus bisa memberi warna yang berbeda, energi visioner gitu kan. Ya ada yang gitu. Tapi alhamdulillah gitu kan. Itu pertama kali saya setelah jadi satpam dilantik dewan dan bisa tidur di hotel gitu. Itu menarik nih, yang pernah jadi satpam nanti kita bahas ya. Siap. Nah, untuk hasrat ingin memimpin sendiri, maju nih di pilkada ini datangnya dari kapan Kang? 2015 sebetulnya. Dari sendiri? Dewan periode ketiga ya. Oke.
banyak beberapa aspirasi yang sering kami ajukan, sering saya usulkan sebagai wakil rakyat, tapi belum terrealisasi. Banyak faktor sih memang, ketika itu tidak terrealisasi artinya mungkin anggarannya terbatas, atau mungkin politik will Pak Bimanya gitu kan tidak masuk dalam prioritas beliau. Sah-sah saja, tetapi bagi saya sebuah wakil rakyat, bagaimana caranya yang sudah kami kantongi itu, aspirasi warga itu harus tuntas. Betul. Ternyata setelah 3 periode di DPR itu nggak pernah bisa. Artinya wakil rakyat hanya sebatas jembatan dan perlu tangan kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu eksekutif. Jadi itu gatel banget gitu ya. Saya curhat ke teman-teman, ke sahabat, bisa nggak saya merealisasikan itu kalau saya di eksekutif? Ya bisa lah, masuk dalam prioritas Anda, masuk dalam politik Anda. Akhirnya di situ mulai syahwat muncul, dan DPC Gerindra pun sejak ulang tahun yang ke-14 memunculkan nama Jena Mutakin dalam ulang tahun Gerindra pada saat itu. Gerindra harus maju kali ini 2024 gitu kan. Gerindra harus punya kandidat, jangan selalu mengusung orang lain. Gitu. Jangan koalisi aja gitu. Koalisi juga, tapi tetap ada kader yang harus maju. Ditunjuk ke kami, saya oleh teman-teman DPC, dan dideklarasikan dalam sebuah acara ulang tahun pada saat itu. Sudah 3 kali ulang tahun selalu disampaikan. Nah akhirnya hari ini mulai terjawab sudah bahwa memang Gerindra konsisten ingin kadernya maju sebagai kandidat pilkada di Kota Bogor. Berarti hasrat itu muncul karena gatel, pengen ngobrak-abrik gitu loh. Pengen ambil kebijakan, cuman sifatnya karena hanya wakil rakyat mengusulkan, menyampaikan aspirasi. Hanya sebatas itu aja ya. Oke. Apa yang membawa? Tadi Kang JM itu kan sudah jadi hasrat itu muncul karena ingin buat kebijakan baru yang mudah-mudahan nggak tersendat. Betul. Kang Jenal juga kan istilahnya orang politik. Jika seandainya nanti terpilih mendampingi Kang Deddy, lalu ingin membuat sebuah kebijakan tapi terbentur oleh partai, bagaimana itu Kang? Terbentur oleh partai gimana maksudnya? Misalkan pusat tidak memberikan, gitu. Secara aturan tidak ada batasan partai menghalangi sebuah kebijakan karena kan negara ini berjalan atas regulasi dimanapun lembaga apapun. Nah, saya optimis ketika sebuah kebijakan itu berdampak, manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, membawa kemaslahatan. Bila perlu partai tingkat pusat mendorong dengan anggaran yang memadai. Jadi kalau saya masih berpikiran objektif saja, selama memang usulan dan program saya itu real yang disampaikan oleh warga masuk ke kantong kami, lalu saya buat konsep dalam sebuah kebijakan dan pusat pun menerima laporan dari kami, saya optimis partai pasti akan objektif dan mendukung gitu kan. Selama Kang Jenal tuh berarti sudah berapa kali duduk? Tiga kali. Keluhan apa sih Kang yang sering didengar dari warga? Pendidikan, kesehatan, pengangguran. Tapi kan Kang Jenal juga selama 15 tahun sudah memberikan kontribusi dong untuk warga. Tadi saya dengar selentingan di bawah itu sebelum kita podcast nih, saya sudah punya ambulans sekian, saya sudah memberikan kesehatan gratis gitu kan. Itu tuh bisa dijelaskan lagi nggak Kang lebih rincinya? Awal mula saya punya ambulans itu 2014. Jadi periode awal pertama saya Dewan 2009, saya masih ingat beli mobil pertama yang saya punya itu Avanza gitu kan. Ini di depannya Toyota ngeredit. Setiap hari, nggak setiap hari juga sih ya, tapi sering kali banyak warga yang pinjam mobil mau berobat. Alhasil mobil saya yang dipakai, mobil Avanza itu. Itu udah di branding atau belum? Enggak, memang mobil pribadi pakaian buat ngantor gitu kan. Nah, pernah beberapa kali kejadian tuh unik, dan disitulah diuji mentalitas sebuah rakyat, dia peka nggak terhadap cerita warga. Saya tuh lagi berangkat, rumah saya tuh di Gang Babadak namanya. Dari rumah menuju keluar ke jalan raya, di tengah di stop oleh salah satu ketua RW. Pak, ada warga yang sakit urgen, harus dibawa ke rumah sakit. Nggak ada kendaraan gitu kan. Sementara saya pada saat itu harus koordinasi, konsultasi ke Kemendagri, ke Jakarta. Nggak mikir panjang, mobil saya simpan, kunci saya kasih, saya tengok dulu warganya yang ternyata kena serangan jantung, udah sesak napas gitu kan. Saya langsung sewa ojek ke bandara, ke stasiun. Di perjalanan si ojek itu nanya, Pak, mobilnya kurang disimpan. Saya bilang itu warga ada yang sakit.
mau ke rumah sakit nggak ada kendaraan, ya udah kita simpan aja. Terus bapak mau kemana? Mau ke Jakarta kan? Saya karena belum pernah naik kereta, minta si ojek temenin saya beli tiket di stasiun. Caranya gimana? Saya ingin ke Kemendagri, turunnya di mana? Itu sampai si ojek nganterin beli tiket. Jadi kisah itu yang menurut saya membuktikan sebuah tadi kepekaan kita sebagai warga rakyat sejauh mana. Maghrib saya pulang, nyampe rumah mobil belum datang. Begitu Isya datanglah yang minjem tadi menyampaikan bahwa warga yang tadi meninggal dunia. Saya cerita ke istri sampai histeris ya, antara apa ya gitulah, maksudnya itu hari terakhir saya bisa nolong warga itu gitu kan. Jadi memang dasar itu beberapa kali sering ada yang minjem mobil, dan kadang pun saya khawatir ketika dipakai orang sakit ini mobil terus besoknya dipakai keluarga saya, kan takut ada virus juga. Makanya ya Allah, berdoa saya punya apa namanya lah, menjanji dalam Islam itu sebutnya tuh pokoknya saya berdoa kalau saya terpilih dewan ke periode kedua, saya pengen beli ambulan gitu kan. Akhirnya 2014 saya beli ambulan 1. Kebeli 1. Mungkin dewan pertama yang punya ambulan di Bogor itu Kang JM. Oh, Kang JM dulu. 2014 yang lain ngikutin. Itu adalah syiar yang menurut saya perlu kita sebarkan gitu kan. Karena wakil rakyat sesungguhnya adalah ketika dia mendapatkan gaji itu bukan buat kita sendiri tapi buat kita share selama itu dalam tahap yang wajar. 2019 mobil sudah semakin tua, kebutuhan sudah semakin banyak. Akhirnya ya berencana tahun ini kita sediakan 6 unit ambulan untuk per kecamatan 1, gratis untuk warga. Di setiap kecamatan itu nanti sudah ada standby. Ya gitu. Itu. Siap. Tapi kalau misalnya seandainya ada kader partai lain butuh, dikasih nggak kan? Nggak masalah, geng. Serius, saya sempat ada warga RT sih laporan, Pak ada mau minjem ambulan tapi dia di partai ini, malu. Perlu saya datang apa? Nggak usah malu, saya bilang ini mobil saya siapin untuk warga gitu kan. Nggak melihat partai, nggak melihat warna, jangan kaku, saya bilang. Kang JM hadir sebagai wakil rakyat untuk warga Bogor, bukan untuk partai Gerindra. Saya bilang gitu. Ke tim sukses, ke staf, jangan pernah mendeklarasikan ini hanya untuk internal dan organisasi kita saja. Ambulan Gerindra untuk siapapun selama dia memang mau dan memanfaatkan kendaraan itu, seperti itu. Jadi itu adalah gambaran kecil bahwa sosok Kang Jenal ini peka, tapi tidak hanya peka tapi polos juga. Sampai beli tiket pun harus diantar tukang ojek. Karena gitu. belum pernah naik kereta. Belum pernah tuh, memang biasa naik bis nih dulu. Ya kemana tuh kan saya nggak kemana-mana. Ke Jakarta? Nggak pernah. Oh, nggak pernah? Pernah. Oh, bener polos. Tunggu. Nah, ini kan Kang Jenal nih baru 1 minggu ya Kang ya. Rekom? Iya, Rekom. Dan di dulu ya. Mana. Saya juga ada seret loh Kang. Untung ya, jalan tuh. Kang JM itu kan juga dikawinkan dengan vulgar lagi sama Dedi sekarang. Siap. Kenapa Dedi bukan baru-baru dong, udah lama ya sama beliau menjabat. Sosok Pak Dedi di mata Kang Jenal apa sih? Somea. Ngerti nggak? Ngerti kalau saya, cuman pemirsa Somea tuh ya ramah tamah ya. Murah senyum. Udah bergaul ya kan? Ya. Udah masuk. Tuh. Jadi tidak ada hambatan lah secara personal sama Kang Dedi. Insya Allah aman lah ya. Kang JM kan pernah kampanye dulu, tapi nyalek sendiri. Maksudnya berdua nih sama Kang Dedi. Ada kesulitan nggak Kang? Pasti nyamain warna baju. Serius? Apa mau sebelah biru, sebelah? Ya. Ini kalau kampanye kan hari ini belum begitu banyak lah kita ya. Baru 3 titik kita kemarin bareng-bareng itu, dan hanya sekedar Kang Dedi membawa saya memperkenalkan ke grassroots dia. Ini Kang Jenal nih yang mendampingi saya insya Allah gitu kan. Dan itu sampai kemarin tuh kita pas dapat rekom beli baju mendadak. Warna? Di jalan biru muda. Oh, biru muda, tetap biru muda. Jadi memang biru muda itu sebuah konsep yang menurut konsultan kami itu ya masih sangat melekat di bibir para netizen atau warga-warga. Artinya kita masih ingin menggunakan warna biru 08 kemarin di kampanye mereka, kita adopsi hari ini gitu kan. Dan biru itu muda itu memberikan kesan sejuk ya, sejuk kemudian enak dilihat gitu kan bajunya. Tapi orangnya sih enggak dilihat. Aja lama-lamanya. Jadi kesulitannya sebenarnya
Ya ketika ada jadwal agenda bareng, otomatis agenda yang pribadi, yang personal itu harus kita sesuaikan. Itu aja gitu kan. Jadi saya hari ini kan masih menjabat, ada agenda-agenda yang berjalan, terus ada agenda-agenda juga relawan yang berjalan juga. Pun Kang Deddy udah banyak sekali agenda per harinya itu. Nah, bagaimana caranya ketika ada satu agenda yang kita harus bersamaan, sementara di satu sisi lain ada jadwal yang sudah kita susun, ya wayah nah tahun itu apa yang harus membatalkan acara itu situasional, jadi menyesuaikan kembali jadwal-jadwal yang sudah kita susun sebelumnya gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya sudah ada janji dengan Kak Jenal dan Pak Deddy ada di reschedule, itu artinya tapi terinformasikan, iya. ya, palingnya selisih waktu jamnya saja sebetulnya. Dan yang kedua itu ngintip-ngintip warna naonnya, warna bajunya. Salah warna, masih sibuk warna nih, favoritku warna lah ya namanya. Ini pengalaman pertama Kang JM bertarung di pilkada nih. Pengalaman pertama. Apa perbedaannya waktu saat nyalek dulu Kang? 1 jam setelah mendapat rekom ya, itu banyak WhatsApp dari orang-orang yang belum saya save nomornya, ucapan selamat, pengen ketemu, pengen kenal. Ya itu respon positif sebetulnya. Wajar ketika calon wakil kepala daerah menjadi sebuah perhatian publik, masyarakatnya akan dipimpinnya. Toh masih banyak memang bakal calon yang lain, tetapi kan perdana yang mengeluarkan rekom paslon itu ya saya dan Kang Deddy dan Kang JM dari partai Gerindra dan PAN. Kedua ya ini tantangan yang luar biasa, butuh fisik yang sangat fit ya. Iya, betul. Kemarin mungkin berkecimpung hanya di Bogor Timur, Tajur, bolak-balik Sukasari, Sinangrasa. Hari ini harus saya kunjungi basis wilayah di ujung-ujung Bogor, kota Bogor ya, Genteng, kemudian sebelah baratnya ada Balumbang Jaya, masuk sampai ke kampus kan perbatasan itu, Cimahpar, perbatasan Sukaraja. Itu harus siap fisik gitu kan. Artinya kesulitannya lebih kepada ya berdoa, ya Allah dan saya siap bisa menjalankan ini, karena bagi saya adalah bertemu warga yang akan kita pimpin itu wajib. Iya, betul. Selama waktunya cukup, kondisi kita sehat. Hal-hal lain normatif, masalah tugas insya Allah bakal 15 tahun di DPRD menjadi sebuah fondasi yang menurut saya minimal secara regulasi saya bawa pemerintahan ini untuk taat aturan. Anggap aja kemarin itu simulasi ya Bang ya? Simulasi. Untuk jadi pemimpin. Amin. Simulasi tapi ya kampanye juga kemarin. Dari ujung ke ujung, tadi dengar dari Genteng terus ke Balumbang Jaya dengan ke ya perbatasan kota dan kabupaten gitu kan. Siap. Tapi sudah ada pengalaman, jadi saya rasa bisa lah ya Kang ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa menyesuaikan. Nah Kang, bisa diceritakan sedikit nggak soal surat tugas dari Pak Prabowo yang kemarin itu? Karena kan sebelumnya ada beberapa calon juga yang mengklaim baik dari internal maupun eksternal yang mengklaim juga dapat dukungan dari Pak Prabowo, tapi kan nggak pegang surat. Betul. Ternyata tiba-tiba minggu lalu Kang JM itu berhasil merontokkan semua klaiman itu gitu. Itu tolong diceritakan deh Kang. Ya. Semua kembali kepada ikhtiar kita ya dan doa. Saya selalu percaya kembali kepada doa ya. Doa saya itu kadang-kadang mungkin Allah dengar atau tidak, tapi ketika saya minta bantuan ibu, mah doain dong mah gitu kan, sampai keluar air mata gitu kan. Saya selalu berprinsip bahwa apalagi dengan tanggung jawab beban saya pribadi nih Mbak, ngasuh ponakan kan, jadi udah kayak bapak bagi ponakan saya, bagi keluarga saya, teteh-teteh saya memang suaminya udah nggak ada gitu kan. Jadi memang tulang punggung saya itu agak sedikit berbeda lah dengan bapak-bapak atau orang yang lain. Jadi saya selalu berpikir bahwa ya Allah, masa iya ketika saya kemarin gagal pilek gitu kan, Tuhan tidak memberi saya rezeki untuk menghidupi ponakan-ponakan saya, sekolahnya dan lain-lain. Jadi saya percaya bahwa mungkin ada jalan lain deh. Kekalahan saya di pilek kemarin yang memang sebetulnya gerakan kami pun kemarin belum digas, dimaksimalkan untuk pilek, tapi persiapan untuk hari ini pilkada. Jadi titik-titik yang lain itu saya kasih ke caleg-caleg lain, berharap mereka yang jadi dari generasi. Tapi keadaan berbeda, politik kemarin itu cukup dahsyat gitu kan. Jadi caleg-caleg yang belum pengalaman, yang baru ya nggak bisa menghadapi gitu kan dengan maksimal. Nah,
berbicara surat tugas, secara normatif saya memenuhi semua persyaratan pendaftaran DPC, DPD, sampai akhirnya dikirim ke DPP. Saya selalu meyakini ketika ada statement dari petinggi partai bahwa Gerindra prioritas yang akan diberikan rekomendasi itu adalah kader partai. Dalam forum ini saya ingin menjelaskan siapa sih kader itu. Ketika saya buka ADART Partai Gerindra, kader itu adalah orang anggota partai yang sudah mengikuti pendidikan pelatihan di Hambalang. Oke. Nah, Kang JM siapa sih? Emang Kang JM udah ikut pelatihan? Saya 4 kali ikut pelatihan di Hambalang. Ya, di semenjak 2010. Jadi belum tentu orang yang hari ini di Gerindra itu semua kader. Ada kualifikasi khusus ketika orang itu dikatakan kader. Dan situ saya selalu percaya dirinya di situ. Walaupun isu di atasan kiri kanan dahsyat, ya saya mah percaya diri aja. Tentu dengan dorongan-dorongan dari ibu, ya ikhtiar saya juga berdoa terus, dan istri. Setiap informasi yang menyenangkan saya selalu sampaikan ke ibu. Mah, kemarin dipanggil Pak Sekjen wawancara. Alhamdulillah, doakan terus. Masa selalu update tuh ke ibu dan istri. Jadi semua tahapan dan istri, kuncinya ini. Tahu. Dek, besok dipanggilin, Dek, besok ketemu ini, doain. Saya ada staff tuh, 8 orang saya punya staff. Beres kalian sholat, saya minta Al-Fatihah sekali aja deh buat Kang JM khusus, saya bilang gitu kan. Dan itu bagi saya kekuatan yang dahsyat. Nggak bisa kita berjuang sendiri, Mbak, butuh energi dari orang-orang sekitar kita. Hasilnya hari ini surat tugas keluar, masih juga ada yang mengklaim Gerindra. Bagi saya nggak masalah, semakin diklaim Gerindra semakin besar nama Gerindra. Semakin Gerindra terus menjadi perhatian dan orang-orang mengklaim semakin populer Gerindra. Iya, betul. Dan kemarin terjawablah siapa Gerindra yang dimajukan, ya Kang JM gitu kan. Memang paling ditunggu tuh Gerindra dari kemarin tuh ya. Yang lain udah nggak apa-apa, yang penting Gerindra dulu ya. Semua pada nunggu tiba-tiba munculan Kang JM gitu kan, dan langsung diudak-udak. Kang JM itu kan dikenal sebagai legislator ya, ya. Tapi ternyata sebelumnya juga pernah menjadi security. Nah, ini pelajaran nih buat yang muda-muda. Untuk menjadi Kang JM yang sekarang, yang akan mendampingi Kang Deddy nanti itu bukan yang instan gitu loh. Beliau pernah jadi satpam, apalagi Kang? Tukang daging, potong daging. Langsung potong daging. Itu berapa? Usia berapa Kang? Dulu sekolah langsung kerja bacar, ada swalayan. Ya, pramuniaga, tapi diposisikan di bagian daging. Ayam, daging, gitu aja tuh. Nah, di situ tiba-tiba dipanggil oleh manajer, udah kamu security gitu kan. Terus di situ cuma 2 tahun ya, di swalayan pindah ke BMC, cuma seminggu kalau nggak salah tuh. Pindah ke rumah makan Deloitte, terakhir di Gili-Gili lamanya itu satpam. Jadi banyaknya sih satpam ya terus-terusan. Dan itu lokasi sekeliling rumah saya semua. Kantor-kantor pekerjaan saya itu. Karena kenapa saya mudah kerja? Dulu saya nyolong cap bapak saya karena dia RW. Jadi setelah saya melamar tanpa sepengetahuan bapak, ya ini sih konyol sih ya. Rekomendasi mohon dibantu saya cap, tapi nggak ada tanda tangannya. Cuma cap aja. Tanda tangan mah gampang ya Kang. Jadi itu ya mudah diterima kerja di mana-mana. Makanya di BMC seminggu pindah lagi ke Gili-Gili terus di Deloitte. Cap RW. Nah sekarang kalau yang mau cari kerja enggak juga. Tanda tangan Pak. Bentar lagi nih mahal nih. Tapi nih kerja sebagai security. Nah biasanya nih Kang, kebanyakan orang nih kalau udah di atas mereka malu. Dulu pernah ngapain aja gitu. Kang Jenal enggak gitu kan. Sering membagikan pengalaman Kang Jenal untuk yang muda-muda ini. Di beberapa mahasiswa kita pernah diundang di Pakuan tuh sampai 3 kali ya. Terus di Hambalang di tempat pelatihan saya pun sama. Namanya tuh kegiatan pengayaan ya. Di situ narasumber memberikan motivasi bagi peserta diklat. Dan situ saya udah 4 kali mengisi acara di Hambalang itu, memberikan motivasi untuk kader-kader yang baru gitu kan. Kemudian di beberapa acara juga pernah. Jadi ya bagi saya tidak perlu menyusun narasi yang dibuat-buat. Saya hanya cerita aja Mbak. Cerita lulus sekolah, belayar, dipaksa nyalon oleh bapak,
sampai jadi Dewan 3 periode, saya cerita apa adanya, dan bagi mereka itu sebuah inspirasi. Jadi Kang Jenal tuh ternyata bukan cuman pernah jadi security, bukan cuman legislator dan sekarang calon wakil wali kota, tapi ternyata motivator. Enggak juga. Jadi motivator di luar sana. Ceki dong. Tapi gratis mah di bawah. Gratis. Biasanya nanti kalau kita bikin acara yang undang-undang Kang Jenal kita undang. Amin. Kopi liur mah ada tapi ya. Oh ada kopi. Mohon maaf ini cuma air putih. Oh putih ya, nggak kelihatan kan kamera. Ini berwarna pas gini. Iya. Kang Jenal, kemarin tuh waktu meresmikan posko relawan, nah saya kan hadir nih di sana. Kang Jenal itu satu-satunya yang saya pernah lihat calon kepala daerah yang mengundang ibunya serta istri dan anaknya yang masih bayi ke atas panggung gitu. Dan ya saya lihat ibunya menangis, nggak berhenti nangis terus, nangis gitu kan sampai nggak kuasa untuk ngomong gitu. Kayak seolah-olah ini adalah tangisan bahagia dan bangga. Mungkin dulu pernah mengalami kepahitan. Kepahitan apa kan bisa dibagikan nggak kan? Ya apa ya, kepahitan. Tadi saya di bawah cerita juga bahwa kami lahir dari keluarga yang sederhana gitu kan. Ibu saya itu pedagang kaki lima, bapak saya petani, tapi bertaninya juga sawah. Tanahnya itu punya orang, Mbak. Kita hanya numpang. Kita garap ya, kita boleh nggak boleh. Tapi ya nggak ada kepastian. Pernah beberapa kali mau panen gitu kan, tiba-tiba tanahnya dijual sama orangnya tuh, mau dibangun restoran, dibangun Indomaret, dan bapak nggak dapat apa-apa gitu kan. Kemudian pupuk subsidi dari pemerintah bapak belum pernah dapat. Padahal dia ketua KTNA. Kalau kontak tani nelayan andalan ya di Kecamatan Bogor Timur. Yang kedua yaitu ibu saya ya jualan sama teteh saya, kakak saya di samping SMA 3 itu. Pernah itu suatu saat 2008 saya baru turun kerja jaga malam, ditelepon sama kakak, cepetan pulang gitu kan, ini warung mau dibongkar. Ya saya pulang dengan keadaan masih bergadang, belum tidur gitu kan. Sempet jiwa emosi muda saya muncul, berontak. Sempat saya pegang leher camat, saya masih ingat camat. Sempat ribut sama Pak Camat ya. Sempat saya digulung oleh Satpol PP mau dikebukin, tapi ada PM yang nolongin saya pada saat itu karena kenal dengan orang tua saya. Saya hanya berpikir bahwa ibu saya jualan cuman buat ngasih makan anaknya, cucu-cucunya gitu kan, bukan buat mewah-mewahan gitu kan. Kalau pemerintah bisa memperkerjakan ibu dan bapak saya, saya hanya berpikir itu. Dan itulah yang membuat saya akhirnya mau mencalonkan sebagai anggota dewan. Ketika dipaksa oleh bapak, 2009 ini bapak, tadi saya bilang kelompok tani ya, di Bogor ini berkumpul. Dikumpulkan oleh Pak Prabowo di Bandung untuk mendirikan sebuah partai. Bapak saya terlibat di sana. Akhirnya dari tadinya petani berkumpul semua menjadilah Gerindra. Campur dengan HKTI, dulu ketuanya adalah Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo ingin di seluruh daerah di Indonesia buat Gerindra. Akhirnya di rumah saya tuh bikin partai Gerindra, bapak saya dan kelompok-kelompok tani yang lain. Jadi mulai di Bogor itu dari rumah Kang Jenal? Di rumah. Nah bapak karena usianya udah terlalu tua, memerintahkanlah ke saya selaku anaknya. Setelah partai selesai, lulus verifikasi faktual dan administrasi, masuk 2009 pertengahan kan pemilu. Kita nggak ada calon Gerindra itu. Belum ada sosok calon. Di tiap dapil nggak ada calon. Akhirnya ada pun calon dia seadanya. Petani-petani itu atau anaknya petani itu termasuk saya, anak dari petani. Dipaksa oleh bapak, dibujuk 3 kali, saya nolak. Nolak tuh satu karena saya nggak paham apa sih caleg politik apa. Kedua, saya nggak punya pengalaman, kuliah juga belum pada saat itu. Dan kerja security, sekolah di pelayaran SMA sama sekali nggak ada kaitannya gitu kan. Yang ketiga, terngiang selalu di telinga saya itu ya caleg kacang lupa kulitnya gitu kan. Udah jadi biasanya begitu. Ya. Saya tuh nolak, dan bagi saya itu spontanitas, saya menolak wajar gitu kan. Saya nggak mau. Maunya itu ketika ibu bujuk saya mengingatkan peristiwa tadi dibongkar Satpol PP, bapak mau panen tanahnya alih fungsi. Terus saya tanya, lalu saya nanti ngapain? Saya bilang, ya udah perjuangin nasib orang-orang kayak kami gitu kan, pedagang, petani.
buat peraturan-aturan kebijakan yang bisa berpihak kepada kami. Ya udah Bismillah tuh, saya siapin berkas-berkas, nyalon, kampanye itu ya dibonceng bapak bertiga sama ibu, bawa aqua gelas 1 dus, gorengan 2 kantong, rokok 2 bungkus. Itu dahsyat mbak. Itu bonceng 3. Bertiga itu. Wah, aduh. Saya pengen mendokumentasikan itu ya, nggak punya handphone yang bagus. Saat itu ya. belum viral tuh belum ada ya, viral. Gerimis hujannya, kita didampingin terus keliling kampung sama bapak. Dan terbukti akhirnya langsung ya saat itu. Ini Kang Jena dibilang mujur. Kita juga bingung gitu ya. Masuk partai, nyalek langsung menang. Tanpa uang. Iya, tanpa uang. Cuma ngojek. Satu motor 3 orang lagi ya. Ibu bapak dan Kang Jena bawa aqua. Gitu. Mohon maaf, mau tanya nih Kang, ini di luar dari yang list pertanyaannya. Itu nanti kalau seandainya menang nih, Kang Jena sama Pak Dedi ketemu camat yang tadi dicangkai Mas Rere gitu. Kira-kira mau ngomong apa Kang? Enggak sih, posisinya kan udah berbeda. Saya lebih kepada memberikan masukan kepada pemerintah itu dari kemarin-kemarin lebih ke regulasi yang memberikan kepastian, dan itu sudah kami lakukan. Perda tentang perlindungan lahan pertanian sudah saya dirikan. Oh, sudah. Janji ke Bapak udah selesai. Dasar hukumnya Permendagri 41, kemudian yang PKL Perpres 125. Itu udah beres dari sisi regulasi perda. Tinggal memang implementasinya belum. Tadi saya harus sedikit bergeser. Oke. Bukan berarti pedagang yang salah tempat berjualan kita usir, bongkar, dan nggak ada solusinya, nggak gitu di aturan. Jadi digeser ya Kang, ya, digusur. relokasi. Iya. Tempatnya bagaimana ya? Tempatnya harus secara ada namanya kajian analisis ekonomi. Betul. Harus rame, harus okupansi manusianya juga harus rekayasa lalu lintasnya juga harus ada. Jadi jangan cuma sekedar dipindahkan, yang ini jadi persis tapi pembelinya nggak ada. Iya. Ini butuh semangat semua pihak, stakeholder gitu kan. Nggak bisa dari pemerintah saja, tapi PKL pun harus kita kasih pemahaman yang detail gitu kan. Seperti itu. Disosialisasikan mungkin ya. Ya, sosialisasi penting. Kalau saat ini nih Kang masih ada PR nggak di DPRD? Di DPRD yang pinjol itu sudah selesai atau pinjam online? Iya. Kemarin tuh kita ada santunan kematian. Itu ditolak oleh provinsi. Bahasanya itu karena aturan tentang regulasi hibah dan bansos cukup dengan peraturan wali kota. Oh. Nah, itu sudah kita sampaikan kemarin ke Pak Bima, cuman pas sekali Pak Bimanya mau berhenti, sehingga perda itu tertunda. Perdanya udah selesai, udah finish, ditolak oleh provinsi, artinya cukup dibuat perwali aja. Nah, mudah-mudahan ketika Kang Dedi terpilih, saya akan mengingatkan itu. Kita Dedi sendiri. Kang, ini perda udah kita buat tentang santunan kematian. Jadi 1 orang warga yang meninggal 1 juta, termasuk dicarikan lahan pemakamannya sama kita. Diposisikan di mana yang terdekat dengan si orang itu ketika meninggal dunia. Itu belum beres. Kemudian ada bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Ini banyak juga warga yang belum tahu. Kita punya produk itu. Oh gitu. Itu perda yang kita buat 2016 ya. Apa sih isinya bantuan hukum untuk masyarakat miskin itu bagi warga yang terkena kasus litigasi atau non litigasi, bisa kita berikan pendampingan sampai putusan pengadilan, atau opsi lainnya adalah restoratif justice, pendekatan badami cukup namanya, tanpa perlu dibawa ke ranah hukum. Kita cukup diskusi aja udah selesai, clear. Jadi warga jangan khawatir dan jangan takut bagi yang terkena kasus hukum. Pemkot menyediakan hari ini layanan bantuan hukum gratis. Ada satu yang nggak bisa kita bantu. Apa tuh Kang? Narkoba. Oh iya. Baiknya diapain Kang? Baiknya diapain? Rehab yang memang tetapi harus terukur ya. Rehabilitasi itu lebih kepada tidak hanya sekedar dipindahkan yang tadinya harus di sel tapi di rumah singgah, tapi ada bimbingan yang menyibukkan dirinya itu menjadi lebih produktif. Dia terarah ya. Terarah, dilatih misalkan, kamu bisa apa sih? Pak, saya biasanya main musik, Pak, kasih gitar dulu situ. Pak, biasa saya ngelas, kasih alat las. Maksudnya
dia biar keluar dari rehab itu punya kesibukan yang mengarah kepada hal-hal yang produktif, artinya yang lebih ke tingkat menjadi pengusaha atau apa gitu kan, tidak hanya sekedar bimbingan lisan, tapi ada praktek yang harus dia lakukan. Nggak cuma rehabilitasi biasa gitu ya? Secara saya itu, tapi kalau yang kena langsung ditangkap, kadang-kadang lah yang saya lihat ya, kadang-kadang nggak pernah kapok. Artinya harus ke depan di rehab itu, saya sih belum pernah masuk sebelum, tapi dengar dari cerita. Jangan sampai. Ya ada satu metode yang dikemas biar si orang ini setelah keluar dari rumah rehab, dia punya kesibukan yang sudah tertata di rumah itu gitu kan, punya kebiasaan yang sudah terbiasa di rumah itu gitu kan. Jadi dia bisa beralih pada sektor usaha atau sektor lainnya gitu kan. Itu mungkin. Itu yang tapi nanti ini juga jadi PR juga nih yang ini yang tadi kita bahas tentang narkoba ini ya kan. Kita kembali lagi ke Kang JM. Sepenting apa sosok ibu? Kita kan nggak tahu nih nanti kalau udah jadi wakil wali kota sibuknya lebih-lebih nih. Ketemu ibu, ketemu istri itu akan lebih jarang gitu kan ya. Tapi dukungan keluarga sampai sekarang nih masih terus. Masih. Meskipun nanti udah jarang, karena kan kalau udah jadi wakil rakyat, udah jadi pemimpin rakyat kan nanti udah milik rakyat, bukan keluarga lagi gitu kan. Jadi Kang Jena milik kita semua, bukan cuma ibu dan istrinya gitu. Tapi keluarga sudah siap nih. Sudah siap. Sebetulnya ya hari ini pun udah terbatas sekali waktu untuk keluarga itu. Ya wakil rakyat hari ini nih. Dulu kan ketua praksi, dulu anggota biasa, ketua praksi, terus hari ini wakil ketua. Itu udah mulai terlihat grafiknya, intensitas waktu untuk keluarga itu udah mulai terkikis. Nah, makanya kalau ada kemarin saya minggu tuh ngajak bayi, itu pertama kalinya dia melihat dunia luar, bayi itu saya ajak ke sana. Itu baru keluar. Dan yang saya lupa tuh nggak bawa roda, jadi digandong aja sambil jalan olahraga itu 5 putaran bengek. Padahal masih baby ya. Tapi itu menjadi sebuah waktu yang menurut saya paling bahagia ketika saya bisa bareng nih. Ada anak juga nih susah nih diajak nih, yang 2 ini, satu SMA kelas 3, yang satu SMP baru masuk gitu kan. Nah ini sudah susah sekali diajak keluar. Kadang-kadang saya harus marah, dia harus ikut. Ikut, saya bilang kali ini harus ikut. Dia ya ikut. Di mobil berempat, saya bawa sendiri, nggak pakai supir sengaja gitu kan. Ya senang gitu bisa jalan saya berlima berarti ya, sama bayi soalnya. Berlima, muter, ada kuliner kan, jajan. Ya mungkin orang belum tahu kita channel yang itu ya, karena memang pada saat itu belum keluar rekomendasi. Tapi beberapa ada yang tahu bahwa saya ya masih anggota dewan gitu kan, jadi saling menyapa gitu kan, ada yang kita foto kadang-kadang. Ya itu harus bisa memanage waktu minimal seminggu 2 kali harus ada lah. Maksudnya bersamaan ya. Tapi kalau di rumah kadang-kadang pulang udah tidur semua kan, itu nggak ada waktu interaksi ya. Itulah harus siap gitu kan. Tapi istri belum komplain kan? Oh, komplain mah dari dulu Dari sebenarnya. dulu. Dari dulu, tapi kan perlahan mulai menyesuaikan. Suami biasa, saya digaji oleh mereka, oleh warga. Ya saya harus siap, ada proposal masuk, terus ada undangan jam berapa pun, ada warga yang ngeluh datang ke rumah. Awalnya mah nggak gitu tadi. Bosnya jam segini nggak lihat waktu. Saya untung, iya. Ya, apa ya, maksudnya wajar lah, istri itu khawatir suaminya itu sakit gitu kan. Ya harus lihat waktu tuh, ya lagi gini, orang kan mau istirahat gitu. Ya saya kasih pemahaman. Deh kita punya rumah dari mana, punya mobil dari mana, itu baru dia mulai paham. Yang paling marah tuh kemarin, ketika saya nggak terpilih 2024, padahal program kegiatan 3 periode itu apa sih yang enggak dari saya lakukan. Sampai setelah pasca pilek ada orang yang minta bantuan karena ditolak di rumah sakit, datang ke rumah ketemu istri nelpon saya. Masih ingat sama Pak JM gitu kan, udah pada berkhianat masih minta bantuan, nggak pada malu gitu kan. Saya bilang mungkin dia mah milih deh gitu kan, atau dia mah masih dukung kita makanya tetap berani datang ke rumah walaupun saya nggak terpilih.
Wah seru aja gitu. Jadi ada emosional lah. Seorang istri itu ketika melihat suami udah berjuang maksimal, wisata religi itu hampir 50 bis kemarin pas kampanye gitu. Tapi nggak ada uang yang saya kasih pas malam hari itu, nggak ada. Kalau program eh, secara anggaran yaitu saya maksimal. Ketika ngasih uang ke warga itu misalkan untuk perbaikan posyandu, perbaikan musola, perbaikan masjid, perbaikan dan lain-lain. Tapi untuk personal perorangan, pragmatisme itu yang paling saya hindari. Jadi istri sudah melihat suaminya maksimal, ikhtiar istiqomah untuk tidak money politik. Ya inilah fakta dan kenyataan demokrasi kita. Gitu. Betul. Gitu saya. Dalam sehari ada berapa warga kan yang datang ke rumah? Mungkin kalau saya standby di rumah mah 4-5 ya. Nah, tapi kan semua saya lempar semua di filter oleh staff. Oh, sudah ada yang menghandle Ada gitu yang menghandle. Saya sih ingin lebih ke terima laporan singkatnya saja. Ini datang untuk ngapain, ini datang ngapain. Karena kalau kita bener lah ya, bukan membatasi seorang diri wakil rakyat. Saya mengukur ketika prosesor pikiran saya ini udah mulai ngehang gitu kan. Saya butuh memang harus berhenti mikir, berhenti ngomong, ya lakukan sesuatu yang bikin saya rileks. Iya. Nah ketika kondisi itu sudah ada, maka saya suruh standby, nanti ada tamu jam segini, terima dulu, ngapain ngobrol aja dulu, explore dulu kemana-mana, nanti saya sudah enakan baru saya temui. Jadi saya bisa mengetahui tubuh saya ini memang harus diam dulu. Iya betul. Diam mikir, diam ngomong, dan relaksasi ya. Bisa ngopi sambil cuma gini doang, kayak gitu kan. Mungkin lihat handphone, lihat majalah-majalah motor, misalkan otomotif, atau dengerin musik. Itu butuh. Di refresh sendiri. Dan itu menjadi sebuah metode yang singkat bagi saya untuk ya bisa on lagi gitu, bisa melayani lagi. Tetapi semua yang masuk aspirasi melalui Kang JM baik diterima oleh staf atau langsung ke Kang JM, saya konsisten untuk diselesaikan, itu akan diproses gitu aja. Jadi kalau ketemu dengan stafnya Kang JM, bukan ya, berarti ada batasan, tapi Kang JM sebagai wakil rakyat ataupun pejabat yang lain itu butuh sebuah metode untuk merelaksasi diri sendiri, walau hanya sekedar beberapa menit. Karena nggak mungkin kalau bergerak sendiri, seorang dia itu udah nggak mungkin bisa ngejongkeng nanti ya kan ya. Termasuk tadi Bang Ridwan kan sebenarnya udah mulai. Oh iya. Ya tadi kan pas Karekom itu banyak WhatsApp yang masuk yang mengucapkan selamat dan lain-lain, kadang nggak kebuka, nomor-nomornya kan belum ke-save, jadi scroll ke bawah mata juga kadang nggak fokus. Jadi kadang kayaknya harus butuh metode dibantu oleh staf untuk membahas pesan-pesan yang masuk. Iya. Untuk menjalin komunikasi jaringan. Dan itu yang sedang saya pikirkan ya. Butuh orang kayaknya yang harus bisa berkomunikasi interaktif ketika ada pesan masuk, telepon masuk. Itu guys. Nah, kita masih berbicara tentang yang soal kemarin itu yang resmian posko ya, itu kan kemarin ada sekitar 39 relawan ya. Itu bisa dijelaskan itu sebenarnya di luar mesin partai atau memang internal? Sebagian besar di luar mesin partai. Itu yang hadir partai itu ketua DPC kita undang, ketua PAC kita undang, selebihnya campuran. Ada Serikandi JM, terus tim sukses dari masing-masing caleg Gerindra serta Bogor itu pada hadir, dan mereka bukan struktur partai. Itu tuh belum ngumpul semua. Iya. Ya kan? Ya, jadi awalnya kita ngundang tuh berapa nih Bang? 400 ya? Planning itu 400 itu terapat, tim yang rapat, saya nggak ikut rapat. 400 aja udah deh, kita batasin di kecamatan ini, kita ajak warga berapa. Begitu rapat finalisasi, saya berpikir ini kan mau mencalonkan sebagai pemimpin Kota Bogor. Bahaya nggak kalau ada warga yang datang yang nggak terlist gitu kan? Dia datang ditolak, nggak boleh masuk. Apa kesannya? Apa ceritanya nanti yang beredar? Terus gimana Kang? Kata teman-teman. Udah, siapapun, berapapun, sebanyak apapun, ya tampung aja saya bilang. Buat sebuah Google Form yang mereka suruh isi sendiri. Akhirnya kita buat deklarasi syukuran posko JM, yang mau hadir isi sendiri, tinggal klik. Disebar tuh 2 hari tersebar.
900 orang yang ngeklik itu yang ngisi, daftar sendiri, ngisi sendiri 900 orang. Akhirnya kita siapin makanan tuh 1.200 lebih ya. Termasuk kemarin ada tukang bakso, itu warung-warung yang di sekitar posko, ditarik diborong ya, per warung 100 ada ya, 100 porsi yang soalnya 100, bakso 100, ada 8 gerobak. Jujur ya kan, saya mau cerita. Jadi gini kan, itu karena saking banyaknya orang, saya ngantri bari jeung favorit saya. Jadi pas begitu udah dapat antrian, si bapaknya geus BAP ya, udah ngedorong bapak mau kemana? Oh saya teh kata. Ya Allah, sedih. Nasi bok kebagian? Kebagian, itu yang penting aja. Kemarin juga ada yang menarik nih pas lagi acara. Ada yel-yel ya. Asli Bogor pasti menang. Ya, gitu. Asli Bogor, Abdi Bogor. Asli Bogor, Abdi Bogor pasti menang. Itu seolah-olah sedang menjelaskan kalau Kang Jenal memang asli putra daerah gitu ya. Betul. Kenapa Kang? Apakah ada kandidat lain yang ngaku Bogor? Enggak, ya itu mah teman-teman inilah paguyuban yang spontanitas apa ya udah aja lah asli Bogor aja gitu kan, karena memang ya lahir Bogor, asli Bogor, orang Bogor. Lalu kalau Abdi Bogor memang itu tagline yang saya bikin sendiri. Pengertiannya dua, maknanya dua. Abdi Bogor itu abdi saya, menjelaskan Sunda ya abdi gitu kan. Yang satu abdinya itu adalah pengabdian. Ketika disingkat Abdi Bogor itu udah mencakup semua program dan apapun yang ingin saya lakukan ya harus bentuknya pengabdian. Itu aja sebenarnya, Abdi Bogor, Asli Bogor pasti menang ya, harapan lah. Ditambah lagi tagline-nya satu lagi yang dari Pak Dedi, Bogor beres. Tapi nanti mau dikemas lagi biar singkat. Bikin baru lagi. Itu kebanyakan calon sekarang mah. Siap. Tapi itu yang bikin kita jadi populer juga gitu. Dari setiap kali ketemu wartawan tuh obrolannya, kalau si ini calon, si ini teh apa sih ininya tagline-nya. Macam-macam ya. Kira-kira Kang JM tuh mau mengutip tagline-nya Pak Prabowo gitu loh, Bogor emas. Bogor emas. Itu masih jangka panjang lah. Masih jangka panjang, iya. Siap. Nah, Kang JM nih banyak yang ngomongin ya. Saya kasih spill aja. Ternyata banyak yang sudah optimis. Kalau perlu nggak usah pemilu aja. Gitu kan. Kang Jenal sama Kang Dedi yakin berapa persen nanti untuk suara? Itu qadarullah ya. Kita nggak bisa terlalu adigung, sombong atau mendahului takdir Tuhan. Tapi kan yang paling penting adalah ikhtiar maksimal. Doa juga gitu kan. Tadi pas di bawah kita ngobrol tenang, kita kan Gerindra kan partai penguasa gitu kan. Saya bilang saya sebelum dapat rekomendasi surat tugas sudah bergerak maksimal gitu kan. Jadi membuktikan bahwa pun ketika nanti kita menang dikatakan layak memang menang. Karena apa ya, kita masih di bawah sosialisasi perkenalan diri ke orang-orang. Kang Dedi itu saya kalau lihat jadwalnya sehari bisa sampai 12 titik. Pantesan sulit ditemui. Dia udah luar biasa dan fisiknya tuh udah sehat gitu kan. Saya sehari maksimal 5 aja udah kayaknya tuh udah ngeheng saya gitu. Karena mungkin kelamaan juga di satu titiknya ya. Diskusinya itu kadang-kadang nggak sebentar. Jadi maksud saya secara demokrasi menjadi sebuah hal yang wajar, menghormati gitu kan. Selama orang itu berusaha maksimal ya, peta politiknya pun secara akurat kita miliki gitu kan, amunisinya pun kita sesuaikan ya, kalaupun menang ya layak gitu kan maksud saya. Bukan berarti tadi ya istilah nggak usah pemilihan dan itu terlalu naif lah, nggak boleh gitu ya. Maksudnya sama-sama berjuang bertarung untuk mengabdi bagi warga Bogor secara konstitusional, jalannya yang sah. Jadi demokrasi pilkada ini gitu. Tapi optimis itu ada dong. Optimisme harus dalam setiap perjuangan. Gitu dalam setiap perjuangan ikhtiar untuk menang itu harus. Karena itu yang memicu kita untuk terus bergerak. Ya nggak usah 100% suaranya, minimal 99%. 1%-nya mangga buat saya panjang ya. Mancing terus nih, Taiwan nih. Kalau program nih Kang,
sama Kang Deddy sudah membentuk program? Rencana di minggu depan kita mau menyusun visi misi. Nah ini yang paling penting nih. Bukan berarti sok paling tahu ya Kang Jenal itu, karena ya kalau mau dibandingkan ya karena 15 tahun dasarnya di dalam gitu. Wajar. Nah, visi misi setiap bakal calon, sebaik apapun, seburuk apapun, seindah narasinya, seperti apapun, gitu kan, itu nggak boleh lepas dari RPJPN. Di bawah kita breakdown, kemarin baru saya selesaikan perda RPJPD, rencana jangka panjang daerah. Nah, visi misi nanti bakal calon harus terukur sesuai dengan itu, RPJPD. Nah, saya sudah buat kerangkanya, tinggal Kang Deddy mau gimana ke depan Bogor, yuk selaraskan dengan perda yang ada. Jadi nggak bisa asal visi misi, asbun nggak bisa. Percuma nanti ditolak oleh anggota dewan. Ketika ada bakal calon yang hari ini nih buat visi misi terpilih tapi nggak sesuai dengan RPJPD, itu akan ditolak. Jadi bumerang. Mentah lagi. Nah kalau saya kelebihannya mungkin sudah punya clue, karena ya hari ini masih menjabat, tahu di dalamnya arah kebijakan pusat mau bagaimana, kebijakan daerah selama 20 tahun ke depan mau bagaimana. Tinggal secara formula kita combine antara visi misi atau program kami nih Kang Deddy dan Kang JM dengan regulasi yang ada. Kurang lebih ya minimal gitu ya, dari visi misi yang kita susun ini 70% selaras dengan RPJPD gitu kan. Nah nanti setelah disusun visi misi kita breakdown lagi RPJMD jangka panjang 5 tahunan, jangka daerah 5 tahunan, di breakdown lagi menjadi RKPD 1 tahunan, di breakdown lagi menjadi PPAS, di breakdown lagi menjadi RKPBD, di breakdown lagi menjadi perubahan. Nah proses itu wajib dalam pemerintahan dan di dewan lah saya belajar itu, memahami bagaimana proses penganggaran, sumber-sumber keuangan yang menjadi potensi daerah termasuk belanja. Jadi tidak hanya sekedar kita punya keinginan, kemauan, tapi harus paham tentang regulasi roda pemerintah. Jadi lebih ke realistis ya, realistis, untuk bikin visi misi juga. Visi misi realistis. Saya bilang Kang Deddy nggak usah ngawang-ngawang kan? Iya deh kan, gitu kan. Artinya gini, pendidikan, ya terus pendidikan akan mau ngapain? Saya tanya. Ini masalah zonasi kan gimana ya? Udah tambah sekolah negeri kan gitu. Betul. Uangnya dari mana? Kita cari. Akan kenal di atas dulu mantan KPK dan itu terbukti. Pemkot dapat lahan 7 hektar berkat komunikasi beliau. Di KPK? Enggak, bukan di KPK. Di mana tuh? Karena dia bekas petinggi, artinya di lembaga nasional dan hari ini kemarin menjadi wakil wali kota, kita dapat lahan hibah 6 hektar. Oh iya. Yang direncana untuk pemerintahan itu hasil komunikasi. Komunikasi dia yang dulu punya rekanan di atas, dia lobby segala macam, akhirnya dapatlah kita hibah. Kan tidak hanya sekedar hibah yang bisa kita dapat dari pusat itu, bantuan keuangan pun itu bisa. Tidak hanya pusat dan provinsi pun bisa. Kita maksimalkan potensi yang ada. Swasta pun bisa. Swasta pun bisa, CSR gitu kan. Untuk menangani masalah prioritas yang mungkin nggak tercover di APBD itu bisa, sangat bisa. Ya. Kalau yang program Pak Prabowo yang makan bergizi itu masuk juga ke dalam program. Sebetulnya di Bogor sudah ada program pengentasan stunting. Itu pun kemarin dari dari APBD Kota Bogor ada sekitar kurang lebih 4 miliar kalau tidak salah ya, diberikan kepada posyandu yang teridentifikasi di sana ada balita yang kurang gizi, yang stunting. Nah, 2023 itu saya tanya ke Pemkot ada 2006 kasus. Berapa? 2000 di Kota Bogor. Makanya kan ini butuh kampanye yang serentak yang didukung oleh seluruh stakeholder, bahwa saya sempat agak miris kemarin tuh begitu dengar kabar itu tahun lalu itu. Akhirnya di beberapa posyandu dibantu oleh beberapa relawan kesehatan itu ada rutin makanan tambahan, bantuan telur, susu, dan juga makanan bergizi protein lainnya yang itu rutin setiap bulan. Nah, bagaimana caranya ke depan? Tidak hanya sekedar posyandu, tapi kita melebarkan sayap ke basis-basis tingkat pendidikan, itu sekolah-sekolah. Nah, saya percaya bahwa ketika nanti program makan gratis itu pasti ada regulasi dan lembaga khusus yang menangani. Kita Bogor tentu akan menyesuaikan. Ikut saja. Tetapi pada dasarnya sentuhan tentang program makan bergizi itu sudah ada di APBD Kota Bogor, cuman skalanya belum begitu luas, gitu aja. Kalau
Kalau saya kan kurang ngikutin nih yang program ini karena kan juga belum ada pelantikan ya presidennya. Betul. Untuk misalnya nanti Kang JM jadi sama Kang Deddy, itu anggaran sudah dirumuskan nanti mau diambil dari mana? Gini, anggaran itu muncul ketika ada nomenklatur. Nomenklatur itu muncul ketika ada program regulasi di atasnya. Nah, ini kan pelantikan presiden itu bulan apa ya? Oktober ya, Oktober ya. Saya yakin bahwa 2025 beberapa perangkat lembaga ini akan ada tambahan. Baik kementerian atau turunannya ya untuk menangani khusus tentang makan bergizi bagi rakyat di seluruh Republik Indonesia. Nah, simpelnya gini, kami di APBD Bogor hari ini belum membentuk lembaga itu. Karena apa? Belum ada turunannya. Nomenklatur namanya apa? Belum ada juga arahannya. Belum ada juga juknisnya. Yang sudah ada di kami itu baru sekedar pengentasan stunting. Yang arahnya sebetulnya hampir sama. Sama aja. Skalanya doang. Beda namanya, narasinya. Bagaimana nanti ke depan kalau Pak Presiden sudah dilantik? Kita tinggal merubah nomenklatur itu. Menyesuaikan, anggarannya kita sesuaikan, volumenya kita sesuaikan, tapi konsekuensinya tadi sumber-sumber anggarannya harus kita cari, potensi-potensi pendanaannya harus kita kolaborasikan, swasta bisa, APBD, provinsi bisa, dan APBN. Dan itu nggak cukup dibahas oleh Kang JM gitu. Iya, semua stakeholder. Iya. Kita undang kok nanti semua pihak-pihak, namanya ada perusahaan TJSL ya, tanggung jawab sosial lingkungan, kita undang mereka untuk terlibat memberikan makan bergizi bagi masyarakat Bogor. Siap. Udah. saya juga bingung mau tanya apa lagi. Kayaknya udah kejawab semuanya. Amin. Ya 15 tahun yang lalu gimana? Saya sebanyak ya. Kode. Wah, aman. Saya Kang. Ya. Kita berbicara, Kang Jenal sekarang bukan sebagai pasangannya Kang Deddy. Kita berbicara Kang Jenal ini sebagai legislatif. Masa kepemimpinan Kang Bima 10 tahun ini apa yang kurang? Kurang lama. Enggak gini. Bagi saya infrastruktur di Bogor pasca atau pada saat Kang Bima ya, memang pesat perkembangannya ya banget. Prioritas dia politiknya lebih kepada nampak di tengah kota dulu. Sambil di beberapa pinggiran sudah mulai tahun kemarin 2 lapangan GOR tuh udah kita ciptakan per kecamatan. Tahun depan 2 lagi, tahun berikutnya lagi 2 lagi. Jadi ternyata usulan yang kita sampaikan itu bukan berarti nggak diakomodir, tapi dia ada politik prioritas yang mana dulu nanti bergeser ke ranah-ranah sampingan atau pinggirannya gitu kan. Nah, saya lihat ya itu aja sih sebetulnya, waktu yang juga yang membatasi, anggaran juga yang membatasi. Nah, ke depan tuh bagaimana caranya hal-hal yang belum beres di saat Kang Bima kami harus tuntaskan. Jalan R3 belum beres, R3 bir belum beres, kemudian GOR per kecamatan belum beres. Kenapa? Waktu dia udah nggak ada, nggak berjalan. Makanya memang saya yang sering kritik mereka, kritiknya sebetulnya ketika kami di Dewan ya konstruktif lah, mengingatkan, kritik untuk membangun gitu. Tapi tadi kembali kepada duitnya di mana, anggaran di mana, ini harus kolaborasi. Ketika anggaran kita cuma ada 1 triliun, ya belanjanya jangan lebih dari 1 triliun. Disesuaikan. Nah itu butuh rapat yang proporsional pembahasannya dengan beberapa SKPD, termasuk bottom up itu penting lah. Musrembang di tingkat kelurahan kecamatan itu ya, itu harus memiliki kepastian hukum. Jangan sampai musrembang mereka berkumpul mengusulkan aspirasi gitu kan, udah nyampe tingkat kota hilang atau tidak terakomodir. Ini saya kasihan RW lurah LPM yang berdiskusi dengan masyarakat. Dari usulan 10 cuma masuk kecamatan 5. Dari 5 di kecamatan dikirim ke tingkat kota, masuknya cuma 1. Padahal mungkin 10 ini sudah dikaji dari 100 usulan, tapi benar-benar penting banget. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi? Tadi mesti diberikan kepastian hukum bagaimana. Sampaikan dulu anggaran kita adanya seperti ini nih dalam sebuah perencanaan RKPD. Jadi kelurahan, kecamatan, kalau mau konsep pembangunan jangan lebih dari porsi yang sudah ada.
Jangan sampai boncos. Ini kan belum ada metode. Jadi saya berkeinginan bahwa memapping dulu semua potensi pendapatan berapa sih maksimal angka pendapatan kita, dan kita butuh kajian dari tim independen. Nggak bisa hanya sekedar mengandalkan dinas ya tentang potensi pendapatan kita, tapi kita harus libatkan Konsultan. Betul. Itu yang belum maksimal yang dilakukan. Berarti nanti melibatkan akademisi juga bisa kan sebenarnya ya? Ya, artinya tim independen lah yang lebih independen, artinya dia mengkaji berapa potensi kita dari berbagai sumber retribusi, pajak, dan pendapatan lainnya termasuk aset-aset kita yang disewakan. Nah, sekarang reklame ini di tengah total itu sewa, Mbak. Tapi berapa angkanya kita dulu? Itu memang nggak transparan atau gimana? Nggak fokus. Nggak fokus. Kitanya juga, dewan juga nggak fokus. Nggak kerja pengawasannya kurang berarti. Dan kan memang terlalu banyak bidang pekerjaan, jadi nggak fokus. Tapi kalau ada sebuah leader yang menggiring itu, saya akan coba membuat satu terobosan ketika pembahasan anggaran ya. Sebelum dengan dewan misalnya, ketika terpilih, kita fokus pendapatan dulu. Yang muslim belanja kita taruh dulu semua. Jangan sampai muncul angka dulu. Kita ingin tahu berapa potensi pendapatan Bogor sesungguhnya. Dari pajak misalkan. Pajak hari ini kan kos-kosan 10 kamar pun udah kena pajak. Ini belum berlaku. Maksudnya itu kekuatan besar. Kalau di Kota Bogor pajak paling banyak tuh dari mana kan? Hotel, restoran. Itu primadona kita masih sampai hari ini. Padahal kecil ya Bogor tuh ya, Kota Bogornya. Tapi ya faktanya itu. Yang kedua ya BPHTB. BPHTB biaya oleh hak atas tanah ya. Kita jual beli tanah. Yang ketiga PBB Bapak Bumi dan Bangunan. Itu yang paling besar. Yang besar itu ketiga itu. Kalau parkir nggak? Parkir besar juga, tapi posisinya nggak teratas. Posisi kelima kalau tidak salah ya, parkir itu. Dan parkir itu ada pajak dan ada retribusi. Kalau pajak sifatnya dia dikelola oleh swasta ya, ada pengusaha parkirnya. Kalau retribusi tempat parkir tapi nggak ada pengelolanya, misalkan hanya dikelola oleh petugas di sub, bagi orang-orang itu retribusi namanya. Kalau kayak mall kayak gitu itu pajak. Berarti kalau yang nggak pakai baju itu nggak usah bayar parkir. Kan bayar. Nggak bayar. Emang saya nggak bayar. Saya nggak Dari pen mobil. Kang nih pertanyaan terakhir nih. Siap. Untuk keistimewaan Kota Bogor buat Kang Jem itu apa sih Kang? Kota sejuta cerita, nyaman aja gitu ya. Banyak potensi. Jadi kalau menggali potensi apapun di Bogor kayaknya tuh sejarah, kemudian budaya, kemudian destinasi, kuliner, ya kota sejuta cerita bagi saya dan nyaman sekarang. Ini kita kalau berbicara pariwisata ya, khusus untuk Kota Bogor. Saya aja yang tinggal di Kota Bogor belum pernah ke Kabupaten Beli gitu kalau jalan-jalan. Karena target wisata TIP tidak spesifik. Tapi kalau kan wisata itu dia berkunjung tuh tidak hanya sekedar jalan-jalan. Wisatawan itu bisa dikatakan dia wisatawan, tujuannya berbeda-beda, mencari ilmu, ya, kemudian mendapatkan informasi, kemudian tujuan religi misalkan, kemudian untuk mencari informasi itu pun wisatawan sebetulnya. Orang datang misalkan ke Kebun Raya, orang datang misalkan ke Empang nih ada tempat makam habaib misalkan leluhur kita, itu pun wisata. Cuman sektor destinasinya berbeda. Maksudnya tadi kenapa banyak cerita, sebetulnya tinggal ekspor informasi yang harus kita masifkan saja, kita brand saja Bogor dan kita sebarluaskan bahwa Bogor punya ini, Bogor punya itu. Dan di perda kita tentang destinasi wisata itu sudah ada semua, cuma memang kurang sosialisasi jadi masalah sekali. Bendungan Katulampa itu masuk juga destinasi wisata. Oh iya? Masuk mana? Kan itu di situ ada apa aja? Gini, sebetulnya kenapa disebut wisata destinasi wisata? Tadi saya bilang orang datang ke Bendungan Katulampa nih, dia mencari tahu berapa ketinggian debit airnya, terutama musim hujan. Sampai presiden pun pernah ke sana, gubernur pernah ke sana. Artinya wisata itu tidak hanya sekedar have fun, nggak harus bagus. Ketika dia datang ke sana, hanya sekedar untuk
mencari informasi, mencari data, itu kan wisatawan disebutnya gitu kan. Kegiatan dia sudah berwisata ke sana hanya untuk sekarang mencari tahu, itu wisata juga. Dan itu masuk di perda kita. Wisata air gitu. Wisata edukasi. Bisa wisata religi, ada wisata kebudayaan nih, kan disitu banyak pohon-pohon gitu kan, itu sama juga. Ya tinggal sosialisasinya aja sih. Kita warga Bogor harus mengakui itu dan kita sampaikan ke orang-orang. Dan mungkin pengemasannya dibuat lebih menarik mungkin ya. Packaging. Iya betul. Ini saya dari tadi tuh udah ada di kepala, cuma lupa mulu. Dari tadi mau nanya, waktu pas peresmian kemarin yang posko relawan, itu Kang Jena sempat ngomong di depan semua relawannya, ini yang datang ke sini nggak ada duit ya. Saya nggak ngasih duit, cuma saya mau ajak semua yang ada di sini untuk wisata religi. Jadi saya masih ingat, itu wisata religinya tuh di kemana sih Kang? Kemarin tuh saya ngetes orang yang hadir. Sampai diinformasikan di isian itu atau di bentuknya sifatnya informasi dari tim itu, sampaikan setegas-tegasnya yang hadir tidak dapat transport, hanya makan nasi bungkus saja gitu. Dan itu tersampaikan akhirnya semua tim senam, tim struktural atau sayap partai dan relawan tersampaikan. Tapi mereka tetap hadir. Mendata sampai tadi saya bilang hampir 900 orang. Dan disitu saya merasa senang dan bangga gitu kan, artinya ternyata seorang sosok saya ini diakui oleh mereka. Ukur hadir nahungkul itu bukti loyalitas dari mereka, dukungan sebetulnya kan, dukungan juga di Bogor Selatan, Barat, Alasarya, Bogor tuh hadir semua. Kita ada grafiknya tuh kelihatan di. Jika nu di kabupaten dia datang deh Kang. Kali aja gitu. Kan gak nyebar. Ya lumayan aja, maksudnya bisa makan. Amin. Gitu. Ya harapannya gitu lah, kita bisa nyiapin makan sebanyak-banyaknya. Tapi yang paling penting bagi saya poinnya adalah peresmian syukur posko kemarin itu ya sebetulnya sebuah metode yang saya lakukan secara pribadi ini untuk menguji, mengetes kesetiaan, keinginan ya relawan dari orang-orang yang kenal Kang JM, seberapa besar dukungan mereka. Dengan hadir ke situ mereka mendeklarasikan diri untuk mendukung Kang JM, entah mungkin lisan atau bersyukur sepenuh hati. Nah, maka dari dasar itu spontanitas saya ingin mengajak mereka wisata religi. Dan Mbak Ipeh perlu saya sampaikan bahwa di selingan wisata religi itu saya khususkan doa untuk orang tua saya, ayah saya almarhum. Jadi memang termasuk pas Pileg kemarin 50 bis itu doanya khusus untuk bapak saya almarhum gitu. Jadi itu hanya reward spontanitas saya untuk mereka yang hadir. Sebelum kita bareng-bareng berjuang melangkah lebih jauh, ya dalam waktu dekat ini kita akan wisata religi, tapi lebih dikhususkan untuk orang tua saya dan makam yang akan kita datangin. Rencana sih mungkin ya antara ke Banten dan Cibaduyut. Dan satu lagi Masjid Al-Jabar, mereka pada yang belum tahu dan cukup pada pengen kesana dan selfie atau ibadah di sana juga ya. Itu wisata juga. Itu wisata juga. Betul. Kang, terima kasih banyak. Siap. Sudah hadir. Ini kita ngobrol udah berapa menit? Mohon maaf. 12 menit ya ada ya. Berarti 1 jam. Oh, sudah 1 jam. Tadi sebelum mulai Kang Jena nanya lama nggak? Tergantung apa sih gitu, kalau jawabnya panjang ya lama gitu.